Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana peran digital marketing pada bisnis di Indonesia dalam menghadapi situasi perkembangan teknologi di era pasca pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia di tahun 2019 sampai 20. Digital marketing memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk landscape bisnis yang ada di Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang di era pasca pandemi. Berikut ini adalah penjelasan secara rinci mengenai peran digital marketing tersebut. Yang pertama yaitu adaptasi terhadap perubahan kebiasaan konsumen. Pada masa COVID-19 telah mengubah kebiasaan konsumen secara signifikan atau besar. Dengan banyaknya orang beralih ke digital untuk kebutuhan sehari-hari, mereka seperti belanja, pendidikan, serta hiburan. Digital marketing memungkinkan bisnis untuk terus berinteraksi dengan konsumen mereka meskipun adanya pembatasan fisik. Melalui pemanfaatan platform digital, bisnis dapat tetap terhubung dengan audiens mereka, memahami kebutuhan dan perilaku konsumen melalui data yang terkumpul, dan menyediakan layanan yang lebih secara personal. Yang kedua, ada optimalisasi media sosial dan pemasaran konten. Konten media sosial dan konten yang relevan menjadi salah satu kunci dalam keberhasilan digital marketing. Dengan Indonesia sebagai salah satu pasar media sosial terbesar di dunia, kehadiran online yang kuat pada platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok menjadi sangatlah penting. Bisnis menggunakan media sosial untuk membangun merek, berinteraksi dengan pelanggan, dan bahkan menjual produk secara langsung melalui fitur seperti Instagram Shopping dan Facebook Marketplace. Yang ketiga ada SEO dan pemasaran mesin pencari. Di era digital memiliki situs web yang dioptimalkan untuk mesin pencari atau SEO. Sangatlah penting. SEO dapat membantu bisnis meningkatkan visibilitas online mereka di mesin pencari seperti Google, yang merupakan salah satu metode utama untuk mencari informasi tentang produk atau layanan jasa. SEO lokal menjadi salah satu sangatlah penting di Indonesia, mengingat variasi besar dalam bahasa dan budaya memungkinkan bisnis untuk menargetkan audiens di lokasi-lokasi yang tertentu. Yang keempat, pemasaran melalui email. Meskipun dianggap sebagai metode klasik, namun pemasaran melalui email masih sangatlah efektif, terutama dalam memelihara hubungan dengan pelanggan yang sudah ada atau yang sudah sering dengan kita. Email dapat digunakan untuk mengirimkan informasi tentang penawaran khusus, peluncuran produk baru, dan konten inovatif lainnya yang dapat menarik minat pelanggan untuk melakukan pembelian secara berulang kali. Yang kelima ada analitik dan penggunaan data besar. Digital marketing memungkinkan pengumpulan dan analisis data besar dengan cepat dan akurat. Bisnis dapat memantau perilaku pelanggan secara efektif, kampanye, dan ROI secara real time. Informasi ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategi pemasaran yang lebih disesuaikan. Terus yang keenam, ada teknologi baru seperti AI dan machine learning. Penggunaan AI dalam digital marketing memungkinkan personalisasi konten yang lebih lanjut dan optimalisasi proses yang efisien, seperti
chatbot untuk layanan pelanggan, rekomendasi produk secara personal, dan pengolahan inventaris yang lebih cerdas. Ini tidak meningkatkan efisien, tetapi juga meningkatkan pengalaman pelanggan. Terus yang terakhir ada pasar online dan e-commerce. Peningkatan e-commerce menjadi salah satu platform transportasi yang paling signifikan di Indonesia selama pasca pandemi COVID-19. Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada memudahkan bisnis untuk menjual produk secara online. Digital marketing memungkinkan bisnis kecil sehingga besar untuk menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan penjualan, dan bahkan memperluas pasar mereka ke tingkat internasional. Terus, dengan memanfaatkan teknologi digital dalam strategi pemasaran, bisnis Indonesia tidak hanya bertahan juga berkembang dapat di dalam situasi ekonomi pasca pandemi yang penuh dengan tantangan ini. Keterampilan dan alat digital marketing yang efektif memastikan bahwa bisnis dapat menyesuaikan diri dan berinteraksi terhadap dinamika pasar yang cepat dan berubah. Baiklah teman-teman semuanya, sampai di sinilah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.